Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sekarang kita masuk di jenis ketiga dari jumlah yang memiliki kedudukan. Yaitu kalau dia menjadi maf'ul. Kalau dia menjadi maf'ul. Qala Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala wal maf'uliyah, dan dia akan berkedudukan nasab sebagai maf'ul bih fi arba'ati mawadi'a, pada 4 tempat. Ini Masya Allah berdasarkan penelitian. Jadi ada jumlah dalam kalimat bahasa Arab, dia akan berkedudukan mansub sebagai maf'ul bih pada 4 tempat. Tempat pertama, mahkiyatan bil qaul. Kalau dia dihikayatkan dengan ucapan qaul. Artinya kalau dia terletak setelah kata qala, yaqulu, ada jumlah setelah itu, maka pastikan maf'ul bih. Pastikan dia berkedudukan nasab sebagai maf'ul bih. Mahki artinya diungkapkan. Mahki artinya diungkapkan. Bil qaul, dengan kata qaul. Diungkapkan dengan kata qaul. Paham ini? Diungkapkan dengan kata qaul. Itu apakah itu qala atau yaqulu, maka pasti jumlah itu berkedudukan apa? Berkedudukan nasab. Nah, contoh dulu. Qala inni Abdullah. Kalau kita i'rab satu-satu, qala fil madhi. Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke ayat sebelumnya. Inna, temannya inna adalah temannya anna. Ya-nya isimnya. Abdu adalah apanya itu? Khobarnya. Allahi mudhafun ilaih. Apa kedudukan inni Abdullahi? Itu pertanyaan kita sekarang. Jumlah. Apa kedudukan jumlah inni Abdullahi? Mansub. Sebagai maf'ul bi. Ini i'rab jumlah ini. I'rab jumlah. Jadi kalau antum bilang qala Zaidun qa'imun. Iya. Kita katakan misalnya qala Bakrun Zaidun qa'imun. Berkata Bakar, Zaid berdiri. Paham kan? Kalau antum i'rab ini, qala fi'il madhi, Bakrun adalah fa'il dari qala, iya kan? Zaidun adalah mubtada, qa'imun adalah khobar. Berarti ini jumlah apa ini? Jumlah mubtada, khobar. Apa kedudukan jumlah? Ini kalau kita i'rab satu-satu mubtada, khobar. Tapi jumlah ini apa kedudukannya? Apa kedudukannya ini? Fi mahalli nasbin maf'ul bi. Kenapa? Terletak setelah kata apa? Qaul. Qala. Nggak apa-apa antum ganti menjadi yaqulu. Nggak harus qala. Makanya kalau bilang diungkapkan dengan qaul. Jelas? Artinya kalau ada kata setelah, jumlah setelah kata qala, yaqulu dan tasrifnya, maka dia berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ulun bih. Paham ini? Letaknya saja dipaham. Ini kita mengkaji letaknya jumlah. Ini tempat pertama yang berkedudukan maf'ul bih dan sangat banyak. Kemudian kata beliau dua tsaniyah wa taliyatan lil maf'ul awal fi babi dhanna. Kalau ini gampang. Wa taliyatan, dan terletak setelah maf'ul awal dalam babnya dhanna. Nah, ini gampang sekali alhamdulillah. Dhanantu Zaidan yaqra'u. Kan gini, dhanna butuh berapa maf'ul? Butuh dua maf'ul. Kan asalnya dua maf'ulnya dhanna adalah jumlah mubtada khobar. Kan begitu? Khobar bisa nggak berupa jumlah? Jadi kalau masuk dhanna, mubtada jadi maf'ul awal, khobar jadi maf'ul tani, kan begitu? Kalau dia mufrad langsung maf'ul tani. Kalau dia jumlah
Iya, fi mahalli nasbin maf'ul tani. Lihat ini. Donantu Zaidan yakra'u. Apa antum i'rab ya Zaidan? Ah? Maf'ul bi yang pertama yakra'u. Yakra'u fi'il mudhari marfu. Iya kan? Iya, wa alamatu raf'ihi ad-dhamma, fa'iluhu dhamir mustatir, takdirnya huwa kembali ke Zaid. Kemudian jumlah yakra'u fi'il fa'il fi mahalli nasbin maf'ul tsani. Maf'ul keduanya siapa? Donna. Jelas? Jelas ini? Jelas ini? Kalau ini gampang karena kita donna sudah paham, alhamdulillah. Iya, donna sudah paham. Tapi siapa tahu ada yang masih samar atau lupa atau gimana kayak itu donna. Karena kita sudah ambil donna 2 kali. Pertama di Matan Jurumiyah, yang kedua ini di Mutamimah, kitab sebelum ini. Sekarang bukan fokus kepada mubtada khobar yang diubah oleh donna. Tapi kalau ada jumlah yang terletak setelah donna. Itu lagi fokus lain sekarang. Jadi ada kalau jumlah terletak setelah donna, maka itu bisa jadi maf'ul. Fi mahalli nasbi. Ada yang tidak paham atau kurang? Lazim, iya. Makanya karena dia lazim, tidak butuh maf'ulun bi. Cuman jumlah. Jumlah yang diungkapkan dengan kata qala fi mahalli nasb. Tanda? Ada lagi? Selesai. As-salitsah yang ketiga. Taliyatan lil maf'ul tsani min babi a'lam. Masya Allah. Yang terletak setelah maf'ul kedua pada babnya a'lam. Ini ilmu baru bagi antum, nanti akan dikasih tahu juga di Qutun Nada, tapi mumpung ini lewat, ya, tentunya kita jangan lewat. Jadi fi'il itu kan fi'il itu terbagi berapa di sorof? Terbagi 2 kan? Ada lazim, terus ada muta'addi. Fi'il yang muta'addi ini kadang dia butuh 1. Ini kebanyakan fi'il. Dah? 1 maf'ul maksudnya. Kadang dia butuh 2 maf'ul. Siapa itu? Inilah donna dan saudara-saudaranya. Iya kan? Butuh 2 maf'ul. Ada fi'il butuh 3 maf'ul. Jadi jumlah ini kan 2 maf'ul, 1, 2 kan begitu? Iya. Kemudian belum katakan tadi, kalau ada jumlah terletak setelah maf'ul awal, maka itu fi mahalli nasbin. Di sana ada kata butuh 3 maf'ul. Siapa ini? Hanya ada 2 kata yang berdasarkan penelitian. Nanti di buku paling tinggi ditambah lagi sedikit. Tapi untuk di dasar sampai Qutun Nada nanti kita hanya akan ditambah 2 kata. 2 kata. Nanti di nahwu terakhir akan ditambah lagi. Sabar-sabar saja dulu. Iya. Ada 2 kata dalam bahasa Arab butuh 3 maf'ul. Yaitu a'lama dan wa'aro. Yang bermakna yakin. Bermakna hati. Sama ini maknanya. A'lama dan aro. Ini butuh 3 maf'ul. Kan dia sudah butuh 2 maf'ul memang. Karena ini a'lama dan aro temannya siapa? Temannya siapa? Donna. Iya kan? Kan temannya Donna. Kan alima. Alima apa maknanya di temannya Donna? Yakin. Ro'a apa maknanya di temannya Donna? Yakin. Kan begitu? Yakin. Diubah menjadi af'ala. Af'ala menjadikan fi'il lagi butuh maf'ulun bi. Akhirnya dari butuh 2 menjadi butuh berapa? 3. Paham kan? Contoh. Alim tu. Ini butuh 2 ini. Zaidan. Ya. Zaidan ko iman. Ini butuh 2. Ko iman. Butuh 2. Saya yakin Zaid berdiri. Ya kan? Kalau ini diganti jumlah yakra'u, maka inilah tadi
Fi mahalli nasbin maf'ul tani. Sekarang diubah menjadi a'lama. Jadi butuh 3. Jadi butuh 3. A'lamtu. Begitu. Zaidan. Bakron. Ya. Iman. Mufrad dulu ya. Ini jadinya. Maf'ul 1, maf'ul 2, maf'ul 3. Dah? Itu. Kalau diubah ke situ. Dan ini hanya ada 2 saja. A'lama dan aro. A'lama dan aro. Hanya 2 kata. A'lamtu Zaidan Bakron iman. Kalau ini kan artinya apa tadi ini? Saya yakin Zaid berdiri. Kalau itu, saya meyakinkan Zaid Bakar berdiri. Dah? Paham terjemahannya? Tambahkan me. Kalau ini, saya yakin. Saya yakin Zaid berdiri. Kalau ini, saya meyakinkan. Tambahkan awalan me karena muta'addi. Saya meyakinkan. Paham ini? Saya meyakinkan Zaid Bakar berdiri. Jadi bukan Zaid yang berdiri. Antum yakinkan Zaid. Bahasanya Bakar apa? Berdiri. Paham jadinya? Butuh berapa maf'ul itu? Butuh berapa maf'ul? Sekarang kita masuk di pembahasan kita. Saya ganti nih qaim dengan jumlah fi'liyah. Yakumu. Dah? Jumlah fi'liyah. Atau antum katakan ganti abuhu qaimun. Artinya saya meyakinkan Zaid Bakar dia berdiri. Saya meyakinkan Zaid Bakar bapaknya berdiri. Paham ini kan? Pertanyaan kita, apa kedudukan dari jumlah yakumu dan abuhu qaimun? Paham kan? Apa kedudukannya? Fi mahalli nasbin maf'ul ke berapa? Ke 3 dari a'lama. Ini dia. Iya. Jelas ini? Inilah bahasa Arab. Iya, saya suruh lanjut terus. Ini kalau sudah tinggi. Iya. Jadi kita tidak lagi judulnya Zaid Qaim. 2 kata. Sekarang kita sudah paragraf. Jumlahnya juga kita sudah tahu. Apa kedudukannya. Iya. Jelas atau belum ini? Jadi saya baca ulang ya. Saya baca ulang. Yang ketiga yang berkedudukan nasab. Taliyatan lil maf'ul tsani fi babi a'lama. Yang terletak setelah maf'ul kedua. Yang terletak setelah maf'ul kedua. Berarti maf'ul ketiga kan? Yang terletak setelah maf'ul kedua dalam bab a'lama. Dalam bab a'lama. Nah contoh. Cuman di sini boleh hanya kasih a'lama ya. Cuman a'lama. Ya, tadi sebagai faedah demikian pula aro. Nah contoh a'lamtu Zaidan Amron abuhu qaimun. A'lamtu Zaidan Amron abuhu qaimun. Coba i'rab. A'lam. Ulang semuanya a'lam. Fi'il madhi tu. Zaidan. Maf'ul awal Amron. Maf'ul tsani abuhu. Mubtada qaimun. Khabar abuhu qaimun. Fi mahalli nasbin maf'ul tsalits. Paham jadinya? Aman kita lagi kalau nanti jumlah. Ada masalah? Sebelum lanjut. Tidak ada. Keempat, ar-rabi'ah. Termasuk yang berkedudukan nasab. Wa mu'allaqan anhal amil. Dan yang ditaklik, yang digantung dengannya amil. Sudah lewat kita alhamdulillah di mutamimah.
di pembahasan donna dan teman-temannya. Donna dan teman-temannya kan ada 3 kan. Ikmal, ilgo, ta'liq. Kan kalau ta'liq berarti setelahnya jumlah. Jumlah itu sebagai apa? Itulah maf'ulun bi. Lihat catatan dulu. Wa mu'allaqon anhal amil, yang digantung darinya amil, yaitu batal amalannya secara lafaz tapi tidak batal secara kedudukan karena adanya kata-kata yang harus di awal kalimat. Saya ulanglah di sini catatannya yang ada di mutamimah supaya antum ingat daripada saya bilang kembali ke mutamimah, syukur-syukur dibuka. Lebih baik saya kasih saja karena manusia sekarang sudah pada malas. Iya kan? Saya ulang itu kalimat seperti lamul ibtida. Contoh, donantu la zaidun qaimun. Iya kan? Kedua, manafia. Contoh, donantu ma zaidun qaimun. La nafia. Contoh, donantu la zaidun qaimun wala yusufu. Innafia. Contoh, donantu in zaidun qaimun. Hamzah istifham. Contoh, donantu az-zaidun qaimun. Salah satu maf'ulnya adalah isim istifham. Seperti contoh yang disebutkan oleh penulis. Kalau ini ada di atas. Penulis hanya contohkan 1. Karena tidak diulang lagi di buku sebelumnya. Iya. Jadi, Donna kan dan teman-temannya, kalau setelahnya ada lamul ibtida, batal amalan secara lafaz, tapi kedudukannya tidak. Berarti contoh, donantu la zaidun qaimun. Apa antum i'rab jumlah la zaidun qaimun? Paham pertanyaannya? Apa i'rabnya? Fi mahalli nasbin maf'ul donna kan begitu. Ini cuma batal amalan secara lafaz, tidak secara kedudukan. Donantu ma zaidun qaimun. Apa kedudukan ma zaidun qaimun? Fi mahalli nasbin maf'ul bi. Donantu la zaidun qaimun wala yusufu. Apa kedudukan i'rab yang panjang jumlah itu? La zaidun qaimun wala yusufu. Fi mahalli nasbin maf'ul bi dari donantu yang batal amalannya secara lafaz tapi tidak secara kedudukan. Donantu in zaidun qaimun sama, donantu az-zaidun qaimun sama. Adapun contoh penulis ke atas lihat. Nah, lina'allama ayyul hizbaini ahsa. Na'allama agar supaya kami yakin. Temannya donna. Tapi ayu isim istifham. Membuat amalannya donna dan teman-temannya itu digantung. Apa artinya digantung? Batal amalannya secara lafaz, tidak secara kedudukan. Jelas? Jadi kata ayyul hizbaini ahsa. Jumlah ini berkedudukan apa? Berkedudukan nasab sebagai maf'ul bi. Demikian pula contoh. Falyandur. Untuk catatan di bawah ya. Tadi ayat lina alama ayyul hizbaini ahsa 50. Jumlah ayyul hizbaini ahsa adalah berada dalam kedudukan nasab menutup 2 maf'ulnya alama. Jadi itu menutup 2 maf'ulnya ya alama. Kemudian wal yandur ayyuha azka ta'aman. Wal yandur ayyuha azka ta'aman. Sama ini. Cuman ini adalah fi'il yang bukan temannya donna. Kan dah harus donna yang memiliki 2 maf'ul. Ada juga selain donna. Kata-kata selain donna. Ayyuha azka ta'aman. Ini ayyuha azka ta'aman. Apa kedudukannya? Lihat catatan 51. Jumlah ayyuha azka adalah berada dalam kedudukan nasab menutup 2 maf'ulnya yandur. Menutup 2 maf'ulnya siapa? Yandur. Jelas? Jelas ini? 4 inilah yang berkedudukan nasab dari jumlah. Sebagai maf'ul bi. Ingat, nasab sebagai maf'ul bi. Kan ada nasab sebagai hal. Sudah. Nanti kan ada nasab sebagai na'at. Kalau na'at kan bisa ropa nasab jar. Kedudukan jumlahnya. Kalau ini yang nasab. Ada 2.
maf'ul bi hal. Yang berkedudukan nasab ada 2 sekarang, maf'ul bi hal. Yang berkedudukan sebagai maf'ul bi 4. Perhatikan nanti dalam baca kitab. Selesai ar-rabi'ah war-rabi'ah. Yang keempat. Dari jumlah yang memiliki kedudukan saudara, al-mudhaf ilaih. Ternyata ada dalam bahasa Arab jumlah sebagai mudhaf ilaih. Selama ini belum kita tahu itu. Iya. Kira-kira apa kedudukannya kalau itu jumlah sebagai mudhaf ilaih? Apa kedudukannya? Tentunya kaum muslimin sudah pada tahu semuanya. Bahwa kalau dia mudhaf ilaih pasti majrur. Lihat. Wa mahalluhal jar. Kedudukannya tentunya jar. Nah contoh. Hada yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Lihat itu. Hada yaumu. Tidak ditanwin itu saudara. Kalau tidak tanwin berarti dia mudhaf. Yang masalahnya kita akan cari-cari mudhaf ilaihnya. Kalau orang pemula. Kalau kita sudah qaidul i'rab. Tidak repot cari mudhaf ilaih. Mana mudhaf ilaihnya? Jumlah yanfa'us shadiqina sidquhum. Jumlah itu fi mahalli nasbin sebagai mudhafun. Fi mahalli jarin sebagai mudhafun. Lihat catatan di bawah. 52. Jumlah yang fa'us shadiqina sidquhum adalah jumlah fi'iliyah berada dalam kedudukan jar sebagai mudhafun ilaih dari yaumu. Makanya tidak ditanwin. Tidak ditanwin. Sering kita dapat ini. Sering kita dapat, nanti akan sering. Insya Allah saya akan ingatkan. Ya kalau dapat. Pas dapat ya. Sisa-sisa kehidupan sebulan lebih ini. Alhamdulillah. Iya. Contoh lain. Yauma hum barizun. Yauma. Dia ada tanwin. Yauma hum barizun. Apa antum i'rab yauma dulu? Maf'ulun fi hum. Mubtada barizun. Khobar hum barizun. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Paham sekarang? Masya Allah. Nikmat hidup ini. Ya catatan 53 gampang sekali jadinya. Jumlah hum barizun adalah jumlah ismiyah. Berada dalam kedudukan jar sebagai mudhafun ilaih dari yauma. Dari yauma. Terus berikutnya antum dikasih faedah yang selalu seperti itu. Itu tadi sudah. Wa kullu jumlatin waqa'at ba'da it au ida au haitu au lammal wujudiyah indaman qala bismiyatiha au bainama au baina fahiya fi maudhi'i khafdin bi idhafatihinna ilaiha. Masya Allah, perhatikan baik-baik nanti. Wa kullu jumlah, dan setiap jumlah. Setiap jumlah artinya ketika antum dapat langsung bilang. Setiap jumlah waqa'at yang terletak ba'da setelah id. Setelah id. Au atau ida. Atau haitu. Atau lamma al-wujudiyah. Lamma yang bermakna ada. Yaitu tatkala. Inilah lamma yang sering. Kan lamma ada 2 tak? Ada lamma yang bermakna tidak ada. Lamma nafi. Siapa itu lamma nafi? Yang menjazam satu fi'il. Jadi lamma yang menjazam satu fi'il itu namanya lamma nafiyah. Lamma yang tidak menjazam namanya lamma wujudiyah. Lawan dari nafiyah. Lawan dari nafiyah. Iya, lamma yang bermakna ada. Kalau tadi lamma yang bermakna nafi. Iya. Indaman qala bismiyatiha. Berdasarkan pendapat yang mengatakan dia isim. Berdasarkan pendapat yang mengatakan dia isim. Au bainama atau setelah bainama. Au baina atau setelah baina. Semua ini. Id, ida, haitu, lamma, bainama, baina. Fahia, maka jumlah setelahnya adalah fi maudhi'i khafdin.
berada dalam kedudukan jar biidhofatihinna ilaiha, dengan penyandaran mereka tadi itu kepada jumlah itu. Penulis rahimahullah, beliau tidak contohkan, karena ini yang dibutuhkan teori. Saya sering bilang sama antum bahwa dalam belajar nahwu shorof tidak terikat orang sama contoh. Contoh itu hanya pemanis, takrib al-faham, pendekatan kepada pemahaman. Tapi nahwu shorof pada hakikatnya adalah teorinya. Jadi wajib antum paham teorinya. Contoh pemanis yang mendekatkan pemahaman. Ibn Hisham ketika belum menyebutkan ini, bahwa kalau ada setelah id, mudah penilai. Jumlah setelah id. Jumlah setelah ida, mudah penilai. Jumlah setelah haidu, mudah penilai. Jumlah setelah lammal wujudiyah, mudah penilai. Jumlah setelah bainama, mudah penilai. Jumlah setelah baina, mudah penilai. Belum dah contohkan. Pokoknya kalau antum dapat, mudah penilai. Apa contohnya? Alhamdulillah saya kasih antum di bawah. Iya, pemanis. Iya. Makanya kalau itu ditahu pemanis, tidak boleh diperbanyak. Satu, kalau sudah orang paham, cukup. Nanti dibaca kita baru berenang. Cari semuanya. Kalau di teori, satu kalau sudah paham, cukup. Belum paham satu, tambah lagi satu, dua. Belum paham, tambah lagi satu lagi, tiga. Belum paham juga, tambah mikir sampai 100. Kalau belum paham. Tapi kalau sudah paham, jangan tambah terus contoh. Bosan orang. Iya. Lihat contoh di bawah setelah id. Ada juga keterangan artinya id. Catatan 54. Id di sini adalah bermakna lampau. Dulu. Iya, makanya biasa kalau ada id, ingatlah sebelumnya. Ingatlah dahulu. Iya. Lampau. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, wadkuru id antum qalil. Ingatlah ketika kalian dulu. Tetap ketika tapi dulu. Ketika kalian dahulu sedikit. Lihat yang kita mau i'rab, antum qalilun. Antum mubtada, qalilun khobar. Apa kedudukan antum qalilun? Fi mahalli jarrin mudhafun ilai. Selesai. Paham berarti? Aman. Ida, catatan 55. Ida di sini adalah bermakna akan datang. Kalau ida biasanya akan datang. Masa yang akan datang. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah. Nanti setelahnya, kalau sudah lampau pakai id, kalau akan datang pakai ida. Kalau akan datang pakai id, kalau setelah lampau pakai, akan datang pakai ida, lampau id. Idza jaa nasrullahi, apa kedudukan jaa nasrullahi? Fi mahalli jarrin mudhafun ilai. Catatan 56, haitu. Haitu di sini adalah menunjukkan atas tempat. Ya, menunjukkan tempat dia, haitu. Ya, contoh jalastu haitu jalasa Zaidun. Saya duduk di mana Zaid duduk. Saya duduk di mana Zaid duduk. Tempatnya. Saya duduk di mana Zaid duduk. Tempatnya. Yang kita mau i'rab adalah jalasa Zaidun. Setelah itu. Apa kedudukan haitu jalasa Zaidun? Yang kedua setelah itu. Apa kedudukannya? Fi mahalli jarrin mudhafun ilai. Au lammal wujudiyah. Lamma wujudiyah catatannya. Yaitu yang menunjukkan atas adanya sesuatu karena adanya yang lain. Yaitu tatkala. Biasanya diterjemahkan tatkala. Contoh. Lamma ja'a Zaid. Tatkala Zaid datang. Ja'a Amr. Datang Amr. Apa kedudukannya ja'a Zaid? Apa kedudukannya? Antum sudah dikasih tahu teorinya tadi. Jumlah setelah lama fi mahalli
Jarid mudhafun ilai. Selesai masalah. Kemudian bainama atau baina. Satu ini. Kadang ada ma, kadang tidak ada. Iya. Lihat di bawah catatannya 58. Iya, 58. Yaitu menunjukkan atas waktu. Bainama ini menunjukkan atas waktu. Tatkala, ketika. Sama artinya begitu. Waktu. Bainama. Paham kan? Sama artinya dengan haitu. Tapi haitu tempat. Kalau bainama apa? Waktu. Iya. Bainama atau baina. Langsung deh dua. Tinggal diganti saja. Bainama atau baina Zaidun qaimun. Apa i'rabnya Zaidun qaimun? Fi mahalli jar. Sebagai mudhafun ilai. Lihat tadi. Fahiyya, maka dia, catatan 59. Semua jumlah yang terletak setelah kata-kata yang disebutkan berada dalam kedudukan jar sebagai mudhafun ilai. Selesai yang keempat. Al-khamisah yang kelima besok. Dah? Alhamdulillah. Atau selesaikan sekarang? Besok insya Allah ya. Sisa 3 lagi. Kan 7 tak? Semuanya 7. Sisa 5, 6, 7. Iya, sisa 3 lagi. Jumlah yang punya kedudukan. Jadi kalau di jumlah itu banyak. Karena setiap poin ada beberapa. Iya, cuman kedudukannya ada 7. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Itu saja. Yang dihikayatkan dengan qaul. Itu kalau dia bilang qala. Tanda? Iya. Semua begini. Semua. Makanya dibilang qaul. Setelah qaul. Tahu setelah qaul? Setelah kola dan pecahannya. Qala qailun Zaidun qaimun. Qala qailun Zaidun qaimun. Sudah mati mahali nasbi maf'ul bih. Selain dua itu, tidak dinukil, dia diubah. Paham? Hanya dua itu yang diubah ke af'ala. Daripada antum menghayal panjang, hanya dua itu yang diubah ke af'ala. Donanto annaka Zaidun. Termasuk. Karena ada anna. Bukan dari enam itu. Iya, cuman kan karena inna memang dia beramal. Jadi terhalang bukan karena yang harus di awal. Tapi terhalang karena memang dia beramal. Itu otomatis. Ini tadi itu tidak ada amalannya. Tidak ada amalannya tapi menghalangi. Ya kalau yang beramal otomatis menghalangi. Karena dia beramal tersendiri. Jumlah. Fi mahalli nasbin maf'ul dhamma.
Hmm? Nggak harus. Nggak harus huruf masdarianya ada. Hah? Banyak. Nggak khusus. Yang khusus itu yang tadi. Kalau terletak setelah ida, dah, haitu lama baina ma baina. Hmm? Kalau dia tidak tanwin, lihat Google. Hah? Kalau tidak tanwin, hmm? Gondol. Ya, tapi kita bisa misalnya kitabu abuh ko imun. Kitabu hum ko idun. Kitabnya mereka yang berdiri. Kitabnya mereka yang duduk. Kan bisa. Antum sandarkan itu kitab kepada mereka. Paham kan? Hmm? Tetap. Itu kan makna tidak pernah berubah. Dah. Makna kalau idopa berarti min fili. Hmm? Yang mananya? Hah? Jadi Zaidun abuhu imun, gitu. Zaidun abuhu imun jumlah kubro. Terus abuhu imun sugro toh? Iya, kalau antum pandang dari Zaid, bukan ke Zaid, dari Zaid antum lihat. Hmm. Anda, kalau dilihat dari keseluruhan, jumlah kubro. Tapi kalau dilihat ini Zaid Abu imun ku sugro. Khobarnya, jadi antum binisbati li Zaid, antum lihat dari Zaid. Zaid adalah mubtada, Abu imun khobar. Cuma pandang dia khobar, sugro. Gitu maksudnya. Atau antum pandang dari Zaid ke khobar. Enggak tahu itu. Iya. Sebab dia khobar. Kan begitu kan? Jadi kalau dilihat mulai dari Zaid, itu kan penulis bilang toh, majmu'ul jumlah, keseluruhan jumlah. Berarti dia lihat dari mulai Zaid, kubro. Tapi kalau dilihat setelahnya itu adalah khobar, hanya khobar. Sugro, kan begitu kemarin. Enggak tahu. Nanti tambah bingung teman-teman. Kau putar-putar itu. Ada lagi tadi?
Ulang, Pak, ulang. Hmm. Oh, kita tambah contohnya. Jadi bakrun, bakrun fil masjidi. Bakrun fil masjidi, Zaidun qaimun. Yang kita mau enggak. Ini kan kita cuma bilang bakar yang berada di masjid, ya kan? Di zakat bakar yang berada di masjid berkata Zaid berdiri. Jadi yang dia ucapkan apa? Kan hanya Zaid berdiri yang dia ucapkan. Paham kan? Kalau ini apa? Belum. Iya, sabar. Iya. Semua. Semua. Ada lagi? Syaratnya mudah. Hmm? Ulang. Nggak tanwin toh? Kalau ada kata nggak bertanwin, setelahnya adalah mudhofun ilai toh, kata Kamal. Karena kan nggak tanwin. Kalau nggak tanwin kan cirinya mudhof. Cirinya mudhof apa? Nggak boleh bertanwin. Tapi ada masalah antum toh? Masalahnya kata yang nggak bertanwin gimana? Kan kata yang bertanwin, nggak bertanwin kan harus pasangan. Pasangan dengan nama. Itu ma'rifah atau nakiro. Ma'rifah kan berarti keluar yang ma'rifah toh? Kan alamiah. Semua yang berpasangan dengan alamiah tidak mungkin antum idopakan. Tidak mungkin antum bilang Ahmadukum, Ibrahikum, Ibrahimukum. Jadi mudah. Kan harus ada pasangannya saudara. Antum sekarang pikir semula bilang sorry. Kan ciri-ciri kita tahu. Antum paham kan dia bilang ini? Kan ciri-ciri dia adalah dia mudhof, jumlah setelahnya mudhof pun ilai. Tidak bertanwin itu sebelumnya. Imam masukkanlah. Karena ada juga kata yang tidak bertanwin. Itu gimana caranya tahu? Kan ada juga syarat mudhof itu saudara harus nakiro. Kata yang tidak bertanwin nakiro atau tidak? Kan ada banyak nam. Harus berpasangan dengan nama. Gimana caranya? Jadi antum idopakan juga walaupun tidak ditanwin. Masa antum idopakan nama? Kan syarat mudhof nakiro. Iya enggak? Hubungkan juga. Terus. Jangan. Memang ida bermakna akan datang. Jangan bilang mengubah-ubah. Memang ida kalau ada ida berarti itu mustakbal. Tidak ada yang diubah. Idanya sendiri. Idanya. Jika fil madinya antum terjemahkan telah. Idza jaa nasrullah. Jika telah datang pertolongan Allah. Tapi karena pakai ida berarti akan datang. Idanya. Fiilnya telah. Jangan tuh pernah ubah. Ida doroba, ida akala. Apa artinya itu? Jika telah memukul. Nanti, jika dia telah memukul, nanti.
Tidak ada yang dia ubah, saudara. Jangan sampai nanti antum terjemahkan fi'il madhi menjadi akan. Tidak ada yang dia ubah dari fi'il. Dianya sendiri. Paham, Michael? Tidak dengar. Donantu ma Zaidun qa'imun. Ma Zaidun qa'imun. Semua. Dia dengan penghalangnya. Alhamdulillah. Subhanallah.